Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. NIM saya 289-2150-198. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, semester 3 dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Sebagai syarat penilaian ujian tengah semester, presentasi saya kali ini adalah presentasi dari mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusuma Ningtyas. Alasan mempelajari ekonomi manajerial. Tugas utama manajer yaitu membuat keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis sedemikian rupa sehingga keputusan itu diharapkan akan memungkinkan organisasi bisnis mencapai tujuannya. Contoh, meningkatkan produktivitas, memperluas pangsa pasar, meningkatkan keuntungan, dan mengurangi biaya. Ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial yaitu aplikasi dari teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Keterkaitan dengan ilmu ekonomi. Suatu organisasi dapat memecahkan masalah keputusan manajemennya dengan menerapkan teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan. Teori ekonomi atau economic teori mengacu pada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Teori ekonomi mikro atau mikroekonomik adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku ekonomi secara individual sebagai unit pengambil keputusan, seperti konsumen individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis di dalam sistem perdagangan bebas. Ekonomi makro atau makroekonomi sebaliknya adalah ilmu yang membahas tentang output, pendapatan, pekerjaan, konsumsi, investasi, dan harga secara total atau aggregate di perekonomian secara keseluruhan. Meskipun teori ekonomi mikro perusahaan merupakan satu-satunya elemen yang sangat penting dalam ekonomi manajerial, kondisi ekonomi makro secara umum seperti tingkat permintaan, agregat, tingkat inflasi, dan tingkat bunga di mana perusahaan beroperasi juga sangat penting. Teori ekonomi berusaha memprediksi dan menjelaskan perilaku ekonomi. Teori ekonomi biasanya dimulai dengan model. Model merupakan abstraksi dari banyak hal kecil yang melingkupi suatu kejadian dan mencari untuk menentukan beberapa faktor penentu yang paling penting atas suatu kejadian. Sebagai contoh, teori perusahaan mengasumsikan bahwa perusahaan berusaha memaksimumkan laba dan dengan pasar tersebut memprediksi berapa banyak suatu komoditas tertentu harus diproduksi oleh perusahaan pada berbagai bentuk struktur pasar atau organisasi yang berbeda. Meskipun perusahaan mempunyai tujuan lainnya, model memaksimalkan laba secara tepat dapat memprediksi perilaku perusahaan. Dan oleh karena itu, kita menerima model tersebut. Jadi, metodologi ilmu ekonomi dalam kurung dan ilmu pengetahuan secara umum adalah menerima teori atau model apabila dapat memprediksi secara tepat dan bila prediksi tersebut secara logis mengikuti asumsi-asumsi yang dibuat. Keterkaitan dengan ilmu keputusan. Ekonomi manajerial juga berhubungan erat dengan ilmu keputusan atau decision science. Ilmu ini menggunakan perangkat matematika ekonomi dan ekonometri untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditunjuk untuk menentukan perilaku optimum perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien. Secara spesifik, matematika ekonomi atau mathematical economics
digunakan untuk memformalkan, yaitu menggambarkan dalam bentuk persamaan model ekonomi yang dipostulatkan oleh teori ekonomi. Ekonometri atau ekonometrik kemudian menerapkan peralatan statistik, terutama analisis regresi pada data dunia nyata untuk mengestimasi model yang dipostulatkan oleh teori ekonomi dan untuk peramalan atau forecasting. Sebagai contoh, teori ekonomi mempostulatkan bahwa kuantitas yang diminta atau Q untuk suatu komoditas adalah fungsi atau tergantung kepada harga komoditas tersebut, ya, dalam kurung P, kemudian pendapatan konsumen Y, dan harga komoditas lain yang berhubungan, yaitu komoditas komplementer dan substitusi secara berturut-turut, PC dan PS. Bila diasumsikan bahwa selera tidak berubah, kita dapat mempostulatkan model formal model matematika sebagai berikut. Q sama dengan F dalam kurung P, Y, PC, PS kurung tutup. Dengan mengumpulkan data Q, P, Y, PC, dan PS untuk komoditas tertentu, kita dapat mengestimasi hubungan empirisnya, ya, ekonometri. Hal ini akan memungkinkan, ya, perusahaan untuk dapat menentukan seberapa besar perubahan Q dengan adanya perubahan dalam P, Y, PC, dan PS untuk meramal permintaan di masa mendatang untuk komoditas tersebut. Informasi ini penting bagi manajemen agar dapat mencapai maksud dan tujuan perusahaan, dalam kurung memaksimalisasi laba dengan cara yang paling efisien. Jadi, ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat ilmu pengambilan keputusan untuk menemukan solusi optimal pada masalah keputusan manajerial. Keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Setelah mendefinisikan pokok bahasan ekonomi manajerial dan fungsinya, kita sekarang dapat membahas hubungan antara ekonomi manajerial dan area fungsinya. Fungsional ilmu administrasi bisnis 4. Area fungsional tersebut meliputi akuntansi keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia atau personalia, dan produksi. Berbagai disiplin ilmu ini mempelajari lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi dan dengan demikian menyediakan latar belakang bagi pengambilan keputusan manajerial. Jadi ekonomi manajerial dapat dianggap sebagai pelajaran yang ruang lingkupnya luas dan mengintegrasikan teori ekonomi, ilmu pengambilan keputusan, dan area fungsional ilmu administrasi bisnis, dan membahas bagaimana hal tersebut berinteraksi satu sama lain pada saat perusahaan berusaha untuk mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien. Teori perusahaan. Perusahaan atau firm adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisir berbagai sumber daya yang bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Fungsi perusahaan adalah untuk membeli sumber daya atau input berupa tenaga kerja, modal, dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang dan jasa untuk dijual. Tujuan dan nilai perusahaan. Semua teori perusahaan didasarkan pada asumsi perusahaan memaksimumkan laba sekarang atau jangka pendek sekarang. Asumsinya yaitu memaksimal kekayaan dibagi nilai perusahaan. Dicerminkan dari nilai sekarang dari semua keuntungan perusahaan yang diharapkan di masa depan. Keuntungan perusahaan di masa depan harus didiskon ke masa sekarang karena $1 keuntungan di masa depan harganya lebih sedikit daripada $1 keuntungan saat ini. Kendala sumber daya terjadi karena terbatasnya ketersediaan input-input penting. Contoh, perusahaan mungkin tidak mampu menyewa pekerja ahli sebanyak yang diinginkan, terutama dalam jangka pendek. Kemudian, perusahaan tidak mampu memperoleh semua bahan mentah tertentu sebanyak yang diminta.
Lalu perusahaan mungkin menghadapi keterbatasan ruang pabrik atau gudang dan jumlah dana modal yang tersedia untuk suatu proyek atau keperluan tertentu. Tujuan dan nilai perusahaan. Fungsi perusahaan oleh karena itu adalah membeli sumber daya atau input berupa tenaga kerja, modal, dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang dan jasa untuk dijual. Pemilik sumber daya dalam kurung pekerja dan pemilik modal, tanah, dan bahan mentah kemudian menggunakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa atau sumber dana yang lain tersebut untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Dengan demikian, lengkap sudah aliran sirkuler aktivitas ekonomi atau circular flow of economy activity tersebut. Dalam proses memasok barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat, perusahaan menyediakan pekerjaan kepada pekerja dan membayar pajak yang digunakan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa seperti pertahanan nasional, pendidikan, dan pencegahan kebakaran yang tidak dapat disebabkan oleh perusahaan atau tidak disediakan seefisien bila disediakan oleh pemerintah. Perusahaan. Teori lain memaksimalkan penjualan, maksimisasi utilitas manajemen, dan perilaku pemuasan. Maksimasi penjualan, maksimasi utilitas manajemen. Diperkenalkan oleh William Baumol, perusahaan modern berusaha untuk memaksimalkan penjualan setelah tingkat laba yang cukup berhasil dicapai untuk memuaskan pemegang saham. Diperkenalkan oleh kemudian maksimasi utilitas manajemen diperkenalkan oleh Oliver Williamson, yaitu datangnya perusahaan modern yang berdampak pemisahan antara manajemen dengan kepemilikan. Manajer lebih tertarik untuk memaksimumkan kepuasan mereka yang diukur dengan kompensasi, jumlah staf, tingkat kontrol terhadap perusahaan. Kemudian perilaku pemuasan diperkenalkan oleh Richard Syret dan James March. Karena kerumitan yang sangat besar dalam menjalankan perusahaan modern, suatu tugas seringkali dipersulit oleh ketidakpastian dan kurangnya data. Manajer tidak mampu memaksimumkan laba, tetapi hanya dapat berusaha untuk memuaskan beberapa tujuan dalam hal penjualan, pertumbuhan laba, pangsa pasar, dan lain-lain. Kesimpulan teori perusahaan, laba bisnis versus laba ekonom. Persaingan keras yang terjadi pada sebagian besar produk dan sumber daya saat ini memaksa manajer untuk memberikan perhatian yang lebih pada laba agar perusahaan tidak bangkrut dan mereka tersingkir, sama dengan teori maksimasi laba atau nilai dipertahankan. Laba bisnis versus laba ekonom. Bagi masyarakat umum dan komunitas bisnis, laba itu penerimaan perusahaan dikurang biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan dari kantong perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan dalam produksi. Contoh, upah, bunga, dan sewa. Bagi ekonom, laba sama dengan penerimaan perusahaan dikurang dalam kurung biaya eksplisit ditambah biaya implisit. Biaya implisit mengacu kepada nilai input yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk proses produksinya sendiri. Contoh biaya implisit yaitu hasil yang dapat diperoleh perusahaan dari menginvestasikan modal dan menyewa lahan dan input lain milik perusahaan ke perusahaan lain. Fungsi laba. Laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri lebih banyak. Laba yang tinggi memberikan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan output dan lebih banyak perusahaan yang akan masuk ke dalam industri dalam jangka panjang. Laba merupakan ganjaran bagi efisiensi yang lebih besar. Sistem laba tidak sempurna.
Kemudian pemerintah dalam ekonomi perdagangan bebas seringkali turun tangan untuk membenahi jalannya sistem laba tersebut agar lebih konsisten dengan tujuan sosial yang luas. Kemudian fungsi laba memiliki fungsi penting dalam suatu perekonomian bebas seperti yang kita miliki. Laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri lebih banyak. Laba yang tinggi memberikan insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan output dan lebih banyak perusahaan masuk ke industri dalam jangka panjang. Untuk perusahaan yang efisiensinya di atas rata-rata, laba merupakan ganjaran dari efisiensi yang lebih besar tersebut. Sebaliknya, laba yang lebih rendah atau kerugian merupakan tanda-tanda bahwa konsumen menginginkan yang pasti. Sistem laba tidaklah sempurna, dan pemerintah dalam ekonomi perdagangan bebas yang seringkali turun tangan untuk membenahi jalannya sistem laba tersebut agar lebih konsisten dengan tujuan sosial lebih luas. Sebagai contoh, pemerintah tanpa ragu mengatur harga yang dikenakan terhadap listrik oleh perusahaan-perusahaan penyedia kebutuhan publik untuk sekedar pengembalian normal atas investasi yang dilakukan oleh para pemegang saham. Pemerintah juga membuat aturan upah minimum dan kontrol emisi polusi sehingga biaya sosial dari polusi diinternalisasi oleh perusahaan yang melakukannya. Meskipun tidak sempurna, sistem laba adalah bentuk dari yang paling efisien dari alokasi sumber daya yang tersedia. Di masyarakat Uni Soviet dulu dan Republik Rakyat China di mana laba tidak diperbolehkan. Komite partai yang berkuasa menjalankan fungsi ini dengan tidak efisien. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya masih banyak salah dalam penyampaian. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.